Minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an maksiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa bi sunnatihi amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ratul Mukarramin, para jamaah pengajian malam Rabu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita buka pengajian kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan itu matiin tuh. Kalau bisa ya. Bersama-sama ya kita buka dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Jika Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, berikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh-solehah. Juga mudah-mudahan yang terpenting adalah Allah tetapkan iman Islam kita sehingga kita semua mati husnul khatimah ala hadiniyah wa ala kunyatin salihah ila hadratin salam. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'anib hadal kitab wa qarallahu dunubahum wa naradariahum wa sadaqadahum wa ala darajatim wa madam madadim wa adadam wa karatim wa karamatim wa syafatim bi ahwalina murina wa nafana bihim wa bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin ya mubassalin bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan taufik hidayah sehingga kita semua bisa hadir kembali dalam rangka mencari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu penting yang menuntut ilmu. Kata Nabi, thalabul ilmi fardhatun. Ya, kalau kita paham ilmu nahwu, Pak, dan kata fardhatun ini amsilah mubalaghah maidahkan kanali taksir. Jadi faridun itu menunjukkan penting banget gitu ya. Menuntut ilmu itu penting banget, fardunya di atas kewajiban yang lain ya. Terus pakai penambah tak, asalnya faridun ditambahin tak jadi faridotun. Ini ditakkidil mubalaghah dalam ilmu nahwu itu untuk menguatkan bahwa banget pentingnya. Jadi menurut ilmu penting banget gitu ya. Ala kulli muslim, atas muslim laki-laki. Perempuan gak disebut. Kenapa? Karena perempuan mah kewajiban kita ngajarin kayak kalau bapak bininya mau dianterin ke sini daftar dulu sama saya. Ya, kalau bapak orang mampu gitu ya. Baca mas kalian, sedikit ya kita mengulas keuntungan talab ilmu. Yang pertama, Allah ampunin dosa kita. Amin. Manin taqalla liyata'allamal ilma ghufiralahu qabla ayyahtua. Ya. Yang kedua, man kharaja fi talabil ilmi bahwa fisabilillah hatta yarji'a.
kita sama juga berjuang di jalan Allah ya, sehingga kita pulang kita dapat pahala mati syahid. Masya Allah Pak, orang mati syahid itu orang yang yakin matinya bawa iman dan Islam ya. Yang ketiga, kita hadir di sini menunjukkan bahwa keseharian kita orang benar ya. Ciri orang benar itu suka kumpul dalam kebaikan. Dalam hadis dikatakan alaikum bisidqi aina sidqa yahdi ilal bir. Kalau keseharian kita jujur, maka orang itu tandanya selalu ada di majlis ilmu, majlis zikir ya. Yang keempat, keuntungan ilmu itu yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Allah angkat derajat. Kata Abdullah bin Abbas, tingkatannya 70 tingkat lebih tinggi orang yang beriman berilmu dibandingkan orang iman doang tanpa ilmu. Masya Allah ya. Kemudian keuntungan menuntut ilmu itu yasiru fikhi khairum min sab'ina rakaatin. Sedikit kita ngaji ilmu fikih apalagi ya, itu lebih baik daripada kita sholat 70 rakaat. Masya Allah ya, pernah nggak sholat 70 rakaat? Kemarin buat terawih 8 ya. Masya Allah, pentingnya, hebatnya amalan menuntut ilmu. Masih banyak lagi ya kalau kita bacain anjuran-anjuran Nabi tentang masalah. Jadi bukan hanya nambahin ilmu, tapi yang kita cari adalah keberkahan. Malah dalam hadis, sayati ala nasi zamanun, akan datang suatu zaman yafiruna minal ulama, orang pada lari dari ulama, wal fuqaha, dan ahli ngaji-ngajian fikih, fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin, maka Allah akan kasih bencana 3. 1, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah angkat keberkahan usahanya. Usaha kita berkah Pak, kalau kita jarang ngaji katanya, punya duit enaknya buat nyawer ya, kalau buat beli peci, buat dana masjid, buat dana kebaikan sayang. Yang kedua, isalitullah sultanan dzaliman, Allah kirim pemerintah yang zalim. Wow, jadi pemerintah itu sebenarnya hakikatnya rakyatnya dewek ya, rakyatnya beleguk ya, Allah kirim pemerintahnya jadi selain pemerintah berarti ya. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Ini kita khawatirkan kalau orang udah jauh dari ulama, dari fuqaha, mati suul khotimah. Jadi salah satu yang menyebabkan mati lepas iman tuh Pak, kita jauh dari ulama, dari fuqaha. Masya Allah ya. Pak jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita minggu yang kemarin, masih masalah salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi ulumihi wa bi barakatil amin. Wa syuri'at bil madinati wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Wa syuri'at bil madinati. Ini patumunya dulu, tarianahnya belakangan. Wa syuri'at, dan disyariatkan. Disyariatkan apa? Diperintah oleh Allah. Ini ajaran harus dikerjain ya. Disyariatkan, namanya syara, din, itu dia juga Pak. Kalau disebut ulama, disebut nabi, disebut Allah, itu namanya syariat, syara bahasa itunya mah. Bil madinati, di mana? Bil madinati, di kota Madinah. Jadi awal disyariatkannya ada perintah berjamaah itu di Madinah. Berarti di Mekah belum ya, berarti setelah hijrah. Terus Wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Wa aqalluha imamun wa ma'mumun, paling sedikit berjamaah itu cukup 2 orang, imam dan makmum. Terus Wa hiya fil jumu'ati tsumma fi subhiha tsumma subahi tsumma isya'i tsumma asri tsumma zuhri tsumma maghrib afdal. ini susunan afdal, paling afdalnya paling gede. Aja kalau kita kata-kata afdal itu Pak aksara sawaban. Ya, dalam istilah fikih kata-kata afdal itu aksara sawaban. Jadi paling besar pahala berjamaah, 1 pahala berjamaah sholat Jumat. Ya, yang kedua, karena Jumat juga boleh Pak sholat dewekan. Kalau Bapak tiduran ketinggalan Jumat, ya udah kodonya dengan sholat johor kalau Jumat mah.
tinggalan Jumat kagak sembahyang ya, karena nggak paham. Padahal yang tinggalan sholat Jumat ya sholat johor gitu ya. Kemudian urutan kedua afdalnya itu berjamaah subuh, karena berat subuh mah ya. Terus masuki bisa iril ayam, jadi subuh Jumat, kemudian subuh selain hari Jumat, urutan ketiga. Urutan keempat Tumal Isya, kemudian Isya, Sumal Asri, kemudian berjamaah Asar, Sumal Zuhri, kemudian berjamaah Zuhur, Sumal Maghribi, kemudian berjamaah sholat. Berarti berjamaah Maghrib derajat yang terakhir Pak, makanya rame kalau Maghrib. Kalau udah Maghrib juga orang belum banget. Masya Allah, kalau udah Maghrib juga agak, Masya Allah kebangetan ya. Karena biasanya Maghrib mah rame gitu, paling enak berjamaah ya. Terus Sholatul jama'ati fi ada'i maktubatin la jum'atin sunnatun mu'akkadatun. sholat berjamaah di dalam sholat maktubah yang 5 waktu itu menurut mazhab Syafi'i sunnatun mu'akkadatun, hukumnya sunnah muakkadah. Artinya apa Pak? Ya jadi diharuskan banget, berarti kalau ditinggalin makruh gitu ya. Bapak sholat sendirian sah tapi makruh gitu. Jadi Nabi dalam keadaan sakit di perjalanan nggak pernah ninggalin, nggak ada hujan, nggak becek, ketakut ditangkap pemerintah. Ya nggak ada PKI, kagak berjamaah, itu hukumnya makruh gitu ya. Jadi hukumnya sunnah muakkadah, dalam keadaan apapun harus kita kerjain. Terus Il khabaril muttafaqi alaih sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Dalam hadis Bukhari Muslim, kok nggak kenceng kan soal itu? Jadi sholat berjamaah itu mengungkuli lebih besar pahalanya berbanding 27 rakaat. Jadi disabtin wasabtina derajatan gitu. Derajat ini katanya sholat berbanding 27 kali sholat. Nilainya gitu Pak, Bapak sholat berjamaah sekali berbanding 27 kali sholat gitu ya. Berarti kalau 5 waktu berjamaah kali 27 udah berapa kali sholat kan gitu ya. Kalau sholat sendiri ya udah segitu gitu ya. Terus Wal afdoliyatu taktabi an-nadiyata faqat. jadi kata-kata afdoliyah dalam ilmu fikih itu menunjukkan An-nadiyah. An-nadiyah. an-nadbiyah, menunjukkan sunnah gitu ya. Kata-kata afdoliyah itu menunjukkan an-nadbiyah. An-nadbiyah itu sunnah, berarti orang kagak wajib mazhab kita. Nah, terus Wa hikmatu sab'i wal isyrina anna fiha fawaida tazidu ala sholatil fardhi bi nahwi dzalik. Wa farada bil ada'i al qada'u. Na'am. ulang kata. Wa hikmatu sab'i wal isyrina anna fiha fawaida tazidu ala sholatil fardhi bi nahwi dzalik. Jadi itu hadis itu hanya menunjukkan bahwa berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri, artinya bukan mewajibkan gitu. Terus Wa kharaja bil ada'i al qada'u. nah yang sunnah diberjamaahkan dalam sholat fardu hanya yang ada artinya kan kita kalau sholat gini usolli fardhu dhuhri adaan gitu ya. Kalau sholatnya langsung di waktu itu namanya ada, kalau sholat yang di luar waktu namanya qadha gitu.